ngaji, saya di mana-mana itu saya awali dengan doa bareng-bareng dulu ya. Mungkin kalau sekali-kali waktu Sabtu pada subuh di Masjid Al-Azhar, Masjid Yunus ya, Ukuah ya. Itu bedah kitab Bulughul Maram mungkin sudah masuk 4 bulan ini. Jadi kita awali dengan doa dulu ya, nanti saya pimpin, nanti Bapak Ibu sarang-sarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahma. amin. Amin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahu adzim. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terbukti kita pada pagi hari ini dapat hadir di Masjid Sahabat, Gang Sahabat, Nurul Firdaus. Masjid Nurul Firdaus. Nurul artinya apa, Bu? Nurul. Nurul Komariah. Nurul. Nek Firdaus. Firdaus surga. Salah satu jenis nama surga. Kalau Nurul Cahaya. Anaknya Pak Tukiran bukan. Nurul. Nur. Cahaya. Nurul pancaran cahaya. Berarti Nurul Firdaus pancaran cahaya surga. Jadi kalau masuk sholat di sini itu insya Allah tujuannya apa? Mendapatkan pancaran cahaya surga. Untuk pancaran ini senang Pak, gitu ya. Besok yaumul qiyamah itu untuk pancaran aja sudah senang. Enggak sampai kalau orangnya itu tidak berbuat baik itu apalagi kok pancaran. Itu. Apalagi kok pancaran. Jangan mengharapkan pancaran kalau enggak mau jamaah di masjid. Ya semua masjid termasuk masjid sini. Ini pun Cubi ini non sewu ini. Di sini ini yang sekitar sini berapa RT Pak? Satu RT. Satu RT itu pulau Pak ketua RT. Saya ketua RT. Itu kira-kira 36 kakak. 36 berarti bapaknya 36. Itu ibunya 36 apa ibunya nurul masjid. Ibunya 1 berarti 36 kali 2 berapa itu? 72 minimal ini mestinya. Gitu. Mestinya loh ya. Mestinya yang jamaah ini subuh ini 36 orang. Mestinya ini. Ben itu apa tadi? Pancaran surga. Pancaran surga. Lah kalau ini saya ini bapak derek, ya. Ibunya enggak derek, iya bapak.
Harus motivasi ibunya. Gue pengen neraka dalam surga, pengen. Ayo, jamaah masjid. Tujuan. Yang ibu-ibu deret bapaknya belum ada. Baik, kegiatan saya besok kalau ngisi lagi, kalau ibunya saya absen, bapaknya nggak deret, saya nggak mau lagi kesini lah. Gitu ya. Nah ini kok masalah. Supaya kita kesini itu biar dapat pancaran surga. Nah, sekali-kali nanti bapak dan ibu ke masjid kami yang di Korpri penuh pak masjidnya subuh. Nah, kata Erdogan itu presiden Turki. Kalau subuh itu sudah jamaahnya full, berarti memang masyarakat itu insya Allah mendapatkan pancaran nur ilahi. Itu cirinya Pak. Subuh itu. Karena nunggu asar maghrib isya itu biasa, apalagi maghrib isya itu biasa. Ya, tapi yang subuh sampai masjidnya itu full. Nah, itu kata Erdogan presiden Turki, ya, Recep Tayyip Erdogan itu mengatakan bahwa masyarakat itu memang sudah mendapatkan pancaran nur ilahi. Nah, bagaimana supaya mendapatkan pancaran nur ilahi itu selain kita jamaah di masjid, ibu dan bapak? Nah, ini yang pagi ini juga kita bahas. Syarat-syarat supaya kita mendapatkan pancaran nur ilahi atau cahaya naungan Allah. Pengen buatan Bu? Pengen. Ya, bapak-bapak, karena nih, insya Allah kita semuanya berharap supaya kehidupan kita itu apa, ibu dan bapak? Kehidupan kita itu kan tidak lama. Coba yang paling sepuh ada yang usianya 70. Ya. 70, bapak 70. Itu 79 Pak. Rasulullah Kanjeng Nabi itu nanti ngendikan Pak. Nanti ngendikan begini. Umur umatku kuwi kira-kira ya padha karo aku. Aju umure padha. Bonus ya Pak. Kanjeng Nabi yuswanya berapa? Meninggal tahun berapa? Berapa umurnya? 63. Ya. Nah kalau lebih dari 65 berarti bonus. Bonus ya, alhamdulillah. Perlu disyukuri. Nah, umur 78 Bapak ini. 9. 79. Saya sehat ya. Wah, saya. Ya. Dan beliau juga tidak subuhan. Kata Kanjeng Nabi lagi, sebaik-baik umur itu adalah umur yang panjang tapi beramal soleh. Seburuk-buruk umur yang buruk itu adalah yang umurnya panjang tidak beramal soleh. Itu. Tapi memang rata-rata memang ngatain, ya, mati Islam atau ya rata-rata manusia. Tapi ya ada Pak Bu. Di sebuah bangsa yang rata-rata masyarakat itu umurnya 100, 90, 85 dan punya keinginan untuk punya harapan hidup yang panjang. Mana itu Jepang? Jepang itu penduduknya rata-rata di atas 70. Nah, ada satu desa itu yang rata-rata penduduknya masyarakatnya itu 90 ke atas. Nah, jadi angka harapan hidupnya tinggi. Kenapa? Karena memang dia berharap bahwa bisa menikmati hidup. Nah, caranya bagaimana? Ya, orang Jepang itu kalau tidak tahu Okinawa, ya, di daerah Okinawa itu mereka memang betul-betul makan dibatasi. Ya. Nah, ini setelah saya matur begini, jangan tidak makan Bapak Ibu. Membatasi makan bukan berarti tidak makan. Makannya dibatasi. Ya. Bahkan ada profesor dari Okinawa itu yang merumuskan teori, ya, bahwa apa yang dilaksanakan umat Islam itu sangat bagus. Apa itu? Puasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis, kemudian puasa Yaumul Bid, ya, puasa Yaumul Bid. Tapi profesor itu mengujinya
atau memfokuskannya di puasa Ramadan. Karena hanya umat Islam saja yang punya tata aturan puasa Ramadan secara lengkap. Sedangkan umat yang lain tidak selengkap bawa cagak aturan-aturan pada puasa sebagaimana umat Islam. Nah, baik, kemudian Bapak yang kami hormati, biar fokus. Ya, tadi kami matur. Nah, tema kita pada pagi ini itu, saya lupa nanti Pak Eka temanya apa. Tema pada pagi hari ini itu adalah bagaimana untuk meraih atau mendapatkan cahaya ilahi atau nur pancaran ilahi. Ketika seseorang itu sudah mendapatkan pancaran nur ilahi, kemudian Bapak, maka jaminan hidupnya itu akan tentram, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang itu tentram di dunia, apa sih Pak yang kita harapkan? Setelah kita itu di dunia umur paling enggak misalnya 100 lah, Bapak misalnya ada ini 79 misalnya Pak, Bapak misalnya 100. Setelah 100 apa bisa melungsungi? Melungsungi terus aja. Itu. Melungsungi itu kulitnya berganti. Ya, kulitnya berganti. Ya, ular itu tidak pernah mati. Karena apa? Dia punya punya teori melungsungi. Jadi kalau sudah lama begitu kulitnya itu akan mengeras, kemudian dia akan mencari tempat yang jauh. Jadi di situ dia akan cari tempat yang jauh dan sepi dari mara bahaya. Di situlah dia akan bertapa. Setelah bertapa lama, kemudian kulitnya itu lama-lama akan mengelupas, melungsungi, jadi kembali. Nah, sama dengan burung. Burung apa itu namanya? Yang bisa memangsa hewan-hewan itu burung apa namanya? Yang kukunya itu tajam itu namanya bukan gagak Pak. Elang, betul. Burung elang itu juga begitu Bu. Burung elang itu juga punya durasi umur yang panjang. Ya, kalau dia umurnya sudah 40 tahun, 40 tahun sudah itu elang luar biasa itu kuat ya. Nah, setelah umur 40 tahun, kukunya itu makin melemah, panjang tapi makin melemah, makin melemah gini, nggak bisa untuk mencengkram. Nah, sekali-kali Bapak dan Ibu mersani ini sing ngoten-ngoten iku, nggih. Nah, hewan-hewan. Nah, nanti ketika burung elang itu mencengkram, dia sudah kukunya itu makin menekuk begini, dia akan cari tempat. Berarti sudah waktunya untuk bernopo itu, ya bahasanya itu apa? Mengulang kembali, ya, metamorfosa kehidupannya itu. Kemudian dia lari dari tempat bukit Pak, yang jauh dari manusia, yang sangat tinggi, yang bukit itu susah untuk ditempuh oleh manusia. Nah, pekerjaannya apa ketika sudah sampai di bukit? Dia mulai melepaskan bulu-bulu yang lama yang menghinggapi dia itu. Bulu-bulu tuanya itu dicabuti. Nah, pekerjaan mencabuti ini menjadi pekerjaan yang amat berat. Tapi burung elang dua pilihannya, akan mati ataukah dia akan bisa hidup kembali seperti sedia kala. Maka langkah yang terakhir hidup kembali ini seperti anak muda ini, seperti elang muda, itu tidak semua elang bisa mengambil. Kenapa? Karena saking beratnya yang dilakukan oleh elang. Jadi dia melepaskan itu Pak, melepaskan bulu-bulu yang besar-besar, yang tua-tua, yang sudah belasan tahun itu dilepaskan. Caranya bagaimana? Dipatuk Pak, dipatuk cabuti. Ya, tentu dengan sangat kasar, karena kan mungkin bulunya itu bulu hidup. Gitu. Nah, sakitnya luar biasa dalam cerita hewan-hewan itu sangat sakit. Nah, monggo sini sudah ada ujuan, santai mawon Bapak Ibu. Nah, langsung diunjuk saja biar agak cemerlang gitu ya. Biar seger monggo unjuk. Yang tidak unjuk kopi apa ya air putih kan gitu ya. Aqua atau apa. Nah, setelah yang pertama dilakukan elang Bapak dan Ibu mencabuti semua bulu-bulu yang keras yang dia pakai untuk bisa terbang kemana-mana, memangsa gitu ya, hewan-hewan, buruan. Kemudian yang dilakukan kedua, dia mencabut kuku-kukunya kan, jadinya itu ada 5, ditambah 5 berarti berapa? 10. Yang kukunya itu bisa menerobos, bisa mencakar. Bahkan saya melihat di
Video itu dia bisa membawa kambing, Pak. Jadi anak kambing itu kalau bahasa kita namanya cempe ya. Nah, balibul di bawah 3 bulan. Nah, balibul di bawah 3 bulan, kalau balibul di bawah 5 bulan. Pokoknya itu cempe lah. Ini kan sate ya. Nah, sate kambing kan balibul. Nah, kambing aja bisa terang betapa kuatnya kuku apa? Kuku elang tadi. Ternyata untuk dia mendapatkan muda kembali itu kuku-kukunya itu dilepas satu-satu, dan ini menyakitkan. Dalam keterangan itu ini tidak semua orang bisa melakukan, karena melepaskan kuku itu memaksa dia mengambil kukunya yang masih hidup dilepas satu-satu. Nah, dengan cara apa? Mematok-matokkan kaki yang ada isinya buku tadi itu ke bukit bebatuan yang keras, cetak, dan itu tidak gampang berhasil, susah sekali. Padahal itu ada berapa jari tadi? Ada 10, satu-satu. Itu membutuhkan waktu yang lama. Dan setelah kuku 10 sudah lepas semua, itu dan apa? Satu lagi yang pekerjaan paling berat yang dilakukan orang, apa itu? Melepaskan paruh. Yang paruh ini merupakan satu senjata pamungkasnya elang untuk bisa mematok buruannya itu dengan cara membunuh, yaitu dengan mematok dengan patungnya itu dilepaskan juga. Maka ketika sudah melepaskan itu, dia membutuhkan waktu energi kira-kira sebulan 2 bulan untuk memulihkan kembali supaya bisa terbang, bisa mengambil memangsa, dan juga bisa mengambil buruannya. Dan pekerjaan itu dilakukan tanpa dia melakukan proses yang namanya makan. Itu lama, dia hanya minum, badannya kurus. Nah, ini teori burung, Pak. Burung elang. Kalau ular atau ular tadi itu apa? Burung sunyi. Nah, proses ini sebenarnya Ibu dan Bapak di manusia itu tidak secara fisik, Ibu dan Bapak. Kalau kita itu nggak mungkin mengusungi. Bapak menjawab Yusuf 78 baru suwera kita masjid ternyata mengusungi. Gitu. Pak Sinten ikut Pak Hamid itu kok jarang kelihatan ya, gitu ya. Rapat RT nggak kelihatan, gitu ya. Senam juga nggak ada. Di masjid kalau nggak ada, kemana beliau? Oh, beliau sedang di kamar. Ngapain? Mengusungi. Nggak ada, ya nggak ada. Pahami itu tetap seperti manusia. Nah, mengusungi dalam teori Islam itu perubahan alam, Ibu dan Bapak. Perubahan alam dari alam dunia ke alam akhirat, alam dunia ke alam barzakh, kemudian akhirat. Ya, proses itu sebenarnya mengusungi juga. Proses di mana titian manusia itu perjalanannya memang seperti itu. Manusia ketika di dunia ini boleh seperti yang tadi ngambil, memakan macam-macam itu boleh. Nanti dibuka Quran surat Al-Imran ayat 114. Zuzina linasi hubbi syahwati minan nisa, ya, wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuzina linasi hubbu syahwati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan mata manusia apa-apa yang itu merupakan kecintaan terhadap satu wanita. Jadi boleh kita itu punya, ya, punya apa-apa yang disebutkan Allah ini boleh Bapak. Apa itu? Kecintaan laki-laki terhadap wanita. Ya, boleh, nggak masalah, kita hidup itu boleh. Seperti gagak apa? Seperti tadi itu, elang. Ya, seperti ular, jadi memangsa makan normal. Karena memang hidup di dunia ini kalau tidak makan, tidak punya sesuatu hal yang bisa kita jadikan satu apa namanya itu nutrisi dan sebagainya, ya hidup kita ini bakal tidak bisa survive, bisa hidup dengan normal. Itu adalah wanita. Ya, bapak-bapak dulu yang ini yang sudah menikah semua, ada yang belum menikah, Pak? Oh, ya masnya ini ya yang mati tadi belum. Kalau bapak ini
sudah menikah semua nih? Belum Pak, belum 2 kali. Nah, Bu, ini Bapak katanya mau mindo ya Pak? Ya benar. Mindo itu mau nikah 2 kali ya. Nah, kalau saya menghukumi menikah 2 kali itu sesuatu perbuatan sunnah berakibat wajib. Kalau sunnah iya, memang bagikum atau balakum saya itu hanya 1 saja. Di situ ada satu syarat, ya boleh menikah lebih asalkan adil. Adil itu berapa? Kalau nggak bisa adil cukup 1, ya bukan bisa nambah-nambahin pikiran. Nambahnya buat. Nah, nambah lagi itu, sing istri pertama jalur mobil, istri kedua minta mobil betul, ya harus memberi, kan begitu sama. Ya istri pertama hari ini rumah, istri kedua hari ini rumah, itu aja. Nah, kok malah jadi bicara masalah istri kedua itu Menggok. Ya, dan Bapak saya teruskan. Nah, jadi kita boleh satu tadi ya, laki-laki punya istri, pun juga istri diberi wanita diberi istri laki-laki. Warbanin yang kedua apa itu anak? Ya, anak. Anak itu boleh dan itu menjadi salah satu rangkaian tujuan dari pernikahan. Nah, kalau pernikahan tidak punya anak, maka tujuan pernikahan itu akan hilang. Karena beberapa tujuan pernikahan itu satu di antara lain adalah memiliki keturunan. Di samping menyambung silaturahim, menikah kok tidak bisa menyambung silaturahim, ya orang pernah silaturahim dengan mara sepuh, mara sepuh sampai kemudian naudzubillah min dzalik meninggal enggak ditakziahi, ini kami kira menantu yang ya kurang benar kan begitu, karena memang menikah itu tujuannya itu menyambung silaturahim. Tapi saya dari semua tujuan itu, tujuan yang paling penting adalah meneruskan keturunan. Nah, maka ada orang yang mensewu yang tidak punya putra, itu kadang-kadang yang dilakukan itu apa sini? Apa ya? Mengambil anak itu apa sini? Adopsi, mupu. Terus apa lagi ya? Nah, itu. Tapi jarang yang saya lihat itu orang yang nggak punya anak kemudian nikah lagi itu jarang. Ya ada 1-2. Kadang-kadang ada yang nikah lagi, jebule ada anak juga itu Pak. Dan gitu ya. Terus yang kedua juga dipegat, itu nikah lagi, bilang dia anak meneh. Ya memang ya gabung ya Pak ya. Nah, di situ Kayak Pak ya. Pak ya. Nama itu bahasa Indonesia ini gabung itu apa? Ya, ya mandul ya. Mandul. Ya, mandul. Jadi anak ini menjadi satu tujuan dalam kehidupan rumah tangga. Itu boleh. Nah, dan itu menjadi bagian sistem kehidupan kita untuk meneruskan perjalanan hidup kita. Nah, setelah anak itu juga boleh, yang dibolehkan juga kita miliki itu apa yang kemudian Bapak? Harta itu juga boleh kita miliki. Yang harta itu kata Allah terdiri dari berbagai macam jenis emas, perak, logam mulia, gitu ya. Boleh. Kemudian juga sawah ladang, ya. Kemudian ternak itu juga boleh kita miliki. Maka kalau ibu dan bapak kok punya uang pengen beli mobil, boleh nggak? Boleh, monggo saja, nggak usah malu dengan tetangganya. Nanti dikira sombong, tidak. Itu nggak ada masalah. Oh, punya uang cukup beli motor baru, boleh, nggak masalah. Asal tidak membuat panas tetangganya. Mas, kita kerja Sulaiman kok beli motor toh. Panas-panasnya. Ini loh bisa motor loro kan gitu. Kita kerjamu esok sore gawan sih mobil itu bunyi Sulaiman. Maraton toh Mas, itu sombong. Malah kalau kita punya mobil baru, tetangganya belum punya mobil, ya ngerayain ke aku, kan gitu. Tak jajaknya sate kambing ini guna mahal, padahal dekat situ ya. Nah gitu. Nah itu malah boleh. Jadi kita menguasai dari berbagai macam harta itu boleh. Itu untuk sarana hidup, survive hidup kita. Kalau kita tidak punya itu semua, kita tidak bisa melanggengkan kehidupan kita ini. Nah sama seperti yang tadi maksud tadi itu. Hewan-hewan, binatang-binatang itu juga diberikan fasilitas oleh Allah,
di muka bumi ini supaya kehidupan mereka itu survive. Ini alam dunia. Tetapi ibu dan bapak itu saja tidak cukup. Yang membawa kehidupan dunia kita itu selamat. Itu ibu dan bapak. Kehidupan dunia kita itu akan selamat itu kalau satu. Nah, ini satu. Ya, seperti pohon yang oleh Allah digambarkan dalam surat Ibrahim ayat 24 itu, manusia kalau ingin mendapatkan pancaran Allah, naungan dari Allah, maka dia harus punya yang namanya akar, punya komitmen, punya akidah yang lurus, punya akidah yang kuat, punya keimanan yang mantap kepada Allah. Bunyinya surat Ibrahim 24 itu 24-25 itu alam taro kaifa daraballahu matalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin aswa tabit wa farwa bis sama tu'ti kulahimin bi rabbiha. Nah, itu Pak. Jadi itu ciri-ciri manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, mendapatkan maunah dari Allah jika satu, dia punya keimanan dan tauhid yang mantap. Seperti pohon itu punya akar yang kuat. Pohon yang baik itu cirinya 3 berupa. Kalau pohon tidak punya 3 ciri ini, tidak masuk kriteria pohon baik menurut Allah. Sebagaimana surat Ibrahim tadi itu. Ciri pertama apa? Akarnya kuat. Pohon kalau tidak kuat Pak, itu tidak bisa disebut akar, tidak disebut pohon yang baik. Pasti kalau akarnya tidak kuat akan menyebabkan batang dan pohonnya itu tidak akan menjulang, tidak akan subur. Nah, ciri pertama akarnya itu kuat. Ciri kedua pohon yang baik itu jika daun, ranting pohon itu tinggi dan kemudian menjulang ke angkasa dan rimbun, itu pohon yang baik yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, pohon yang baik menurut Allah itu sebagaimana yang tadi kami sebut, jika pohon itu setiap musim itu mengeluarkan buahnya. Tu'ti kulahin bi rabbiha. Saya itu nanti ini Pak, punya apa? Sampai sekarang masih ada. Jadi di rumah saya itu di tengah-tengah rumah, saya beli rumah itu ya tidak dari perumahan awal, jadi istilahnya rumah yang sudah bekas orang gitu loh Pak. Nah, di tengah-tengah rumah itu, di garasi mobil itu, tengah-tengahnya itu ada pohon rambutan Pak. Saya masuk rumah itu 2010 beli rumah itu. Nah, pohon itu tidak berbuah Pak. Saya setahun di situ itu nggak berbuah. Jadi gitu, rambutan besar buasan itu ya. Nggak bagus kan begitu kalau istri saya bilang. Lah mau diapain ya? Mau tak tegur kan gitu. Nah, tapi apa itu ya rambutan barangkali nanti tumbuh dulu lah setahun 2 tahun. Besar gini kok nggak punya buahnya. Nah saya manusia Allah itu bergetan Pak. Bergetan itu apa ya? Ya jengkel perusahaan ya. Habis subuh seperti ini, saya sampai rumah, pohon itu saya beginikan Pak, saya tepuk 3 kali. Pohon, nek gue tahun itu orang berbuah tak geraji gue. Saya begitu. Ya bersyukur dari masjid itu seperti ini. Ya Bismillah ya, gandeng gue orang pakai manfaatnya. Menurut Gusti Allah, itu termasuk pohon rape tak tegur tahun ini. Nek orang berbuah. Dan saya nggak marini apa-apa, obat juga tidak. Ternyata betul Pak, itu mandi Pak. Nah, habis itu pohon berbuah lebat Pak. Diancam Pak. Diancam itu. Nah, rata gerasi kamu ya. Berbuah Pak, sampai hari ini Pak. Setiap musim rambutan itu berbuah. Nah itu di tengah-tengah, jadi garasi rumah itu tengah-tengahnya itu ada pohon itu. Ya dulunya itu mau bikin sini kotor ya Pak ya. Apalagi sampah yang di atas itu. Tapi ya karena berbuah itu jadi saya nggak tega untuk memotong. Karena janji saya tadi ini orang berbuah tak potong, ini berbuah orang juga tak potong kan gitu ya. Karena memang seperti potong pohon yang bagus cirinya 3, kalau enggak sudah nggak bermanfaat. Untuk apa? Ya untuk hidup-hidup betul. Tapi kan kita sudah hidup sudah banyak pohon-pohon lain. Jadi pohon itu punya 3 ciri itu kalau baik.
Kalau pohon tidak punya 3 ciri ini, kata Allah tidak termasuk pohon yang baik. Pak Wali Kota dulu, saya kan di Wali Kota. Yang Pak Wali Kota dulu itu di semua sudut kota Semarang itu juga Bapak Ibu mengambil pindah ke Semarang Kota. Itu ditanami oleh Pak Wali Kota. Ya, pohon-pohon di tengah-tengah taman itu, di tengah-tengah jalan itu tanaman-tanaman. Ya, supaya apa? Supaya mengurangi karbon dioksida. Ya, yang karbon dioksida itu sangat berbahaya bagi napas kita. Yang dihasilkan oleh apa? Kendaraan bermotor, mobil, motor, termasuk. Nah, dengan ditumbuhkannya, dengan ditanam pohon-pohon yang besar oleh Pak Wali Kota itu, maksudnya supaya mengurangi emisi, mengurangi karbon dioksida. Tapi yang ditanam Pak Wali Kota ini dalam perspektif Al-Quran tidak termasuk pohon baik. Itu kenapa? Tidak berbuah. Tapi yang Wali Kota nanti di tengah kota ini ya baik Pak. Ya, ini tengah-tengah kota ditanduri durian itu nanti berbuah bahaya juga. Ya bermanfaat tapi dalam perspektif tertentu tidak berbuah. Karena di dalam Pak Wali Kota itu tidak pohon-pohon yang berbuah, mangga nggak ada. Cuma di Persan saja. Ya, Aceh nggak ada. Ya, terus apalagi durian. Pak Gubernur yang lama dulu, Pak siapa yang dalamnya Mama Gelang itu, Pak Bibit Awel, bangun desa, kembali desa, bangun desa, itu kan dulu. Itu di depan gubernuran itu kan pokoknya besar-besar Pak, terbesi. Ini berbuah tidak? Tidak. Angsana berbuah tidak. Nah, manusia juga begitu Pak. Dalam konteks ini Allah akan memberikan sinar nur, sehingga kehidupan kita itu akan bagus, akan dilindungi Allah kalau seperti pohon itu. Akarnya bagus. Akar itu keimanan Pak. Keimanan itu yakin akan takdirnya Allah dalam semua kehidupan kita. Ya jodoh, pati, urip, rezeki Allah yang ngatur. Yakin itu. Maka kok ya non sewu kita ada orang yang tidak yakin akan adanya Allah, masih ya ke masjid, tapi juga mohon maaf nih ke dukun, ya, buang-buang apa itu ya, masih ada bu, nggak ada bu, nggak ada sih. Yang di sini di kota nggak ada, tapi non sewu dengan Idul Fitri, ya tahu? Merana Fitri, bulan Fitri, kita buatan banyak. Nah mungkin mengenai apalagi kalau sahabat Rana. Ini ibu-ibu kan toiletan, jadi pulang itu tembaran itu mau nih. Tanah ya no. Bagaimana itu mau nih? Rana. Seperti itu. Yang sholat di masjid, tapi juga berdukun. Nah itu ada. Ya, dia sholat, tapi juga kuburan nyuwun bah. Bahwa di kuburan orang diatur ya bah. Pendidikan itu di kuburan, baik dicurah hati. Baik aja kuburan itu jelas selamat orang gitu. Itu kalau seperti itu keyakinannya berarti kurang mantap. Akarnya masih belum kokoh. Dasarnya apa supaya kita itu kokoh? Sebagaimana yang tadi sholat kita baca, 17 rakaat juga baca, sebagaimana Quran surat Al-Fatihah ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo surat Al-Fatihah kita dulu. Dulu mesti. Nah, kalau dihitung dari bismillah itu berapa? Kan ada yang menghentikan, ada yang diawali dari hamdalah saja, ada yang diawali dari bismillah. Coba kalau kita dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Pak ayatnya Pak. Supaya akar kita itu bagus, keyakinan kita mantap kepada Allah, Allah yang mengatur hidup dan segala kehidupan kita. Itu ayatnya ini. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Makanya pun Sayyidina Ali itu mendikan begini Pak. Ya, dalam satu kata-kata itu Sayyidina Ali yang begini. Janganlah engkau itu senantiasa meyakini manusia, ya,
Karena keyakinanmu kepada manusia itu akan mengakhirimu kekecewaan yang tanpa batas. Ini Sayyidina Ali menunjukkan begitu. Janganlah, sekali lagi ulang ya, janganlah engkau meyakini manusia, karena apa yang kamu yakini dari manusia itu kadang-kadang berakhir tanpa batas kekecewaan. Kadang-kadang Ya utang, kalau boleh wah kita baiknya sudah duit kita morono utang, lah utang ada duit kecewa toh, kan gitu Pak. Kita atau mungkin kita lumayan banget tak moro, repotan kan gitu. Moro kita pagi-pagi pada sarapan dan saya lupa, bulan itu walau melapor roti kesulitan gitu. Apa mas? Ini anak sekolah itu yang bayar. Mas, esok harus dia ini utang. Esok ini malah bobo. Nah, kita sering seperti itu. Kekecewaan akan muncul kalau kita itu meyakini orang lain akan bisa menolong. Maka ya sudah, ya boleh kita itu utang orang boleh, tapi jangan lupa doa dulu pada Allah. Duh Gusti, oleh menopok, pulau kok nanti kesulitan kulit pulau, gesang pulau repot. Ajeng tumbas sawah niku di samping rumah angel. Nah, kula niku sing ngontrak, ya Allah ya Rob, dengan paringi dalam rezeki kang lancar. Nah, itu yang pertama harus kita lakukan. Dan yang setelah kedua, kok gimana kita kalau lapak sing nganggur ya. Nah, matur, kabeh sapa ngene matur anak kelurahan matur. Pak nyuwun nggih Pak, kula saged mboten iki. Itu usaha manusia, tapi jangan yang pertama yang dilakukan. Yang pertama dilakukan kepada Allah dulu. Utang juga boleh Pak. Mbak, ini yuk kita bisa nantikan. Mbak, kalau isu apa dua kepada Allah, ya usah begitu. Dua kepada Allah itu urusan pribadi kita. Tapi sudah kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya ada kerepotan. Nah setelah itu penjenengan kira-kira naksir mana yang harus diutangi? Misalnya ya, diutangi BNI. BNI mesti ngintikan. Nah, agunan bukan motor nomor bukan duit ya bukan sakit nanti itu BNI jelas BNI bodoh kalau banknya seperti itu. Tapi kalau manusia sangat mungkin konggone kakaknya adiknya saudaranya mas aku disilai sih ya ini anaknya sekolah gitu yang dibayari larang kan gitu. Tapi kita jangan mendahulukan orang dulu sebelum kita berdoa kepada Allah. Berdoa dulu kepada Allah, betul-betul kita curhat kepada Allah. Setelah itu baru kita menyampaikan usaha kepada manusia. Itu jalan yang benar, itu keyakinan yang lurus. Iya karena duduk, kedua iya karena nasta'in. Yang pertama, nah berusaha lama-lama ya. Nanti mungkin ada tanya jawab kalau ada. Nah setelah yang pertama itu punya kemantapan hati, Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Yang kedua, seorang akan mendapatkan perlindungan nur pancaran ilah itu kalau ibadahnya baik. Sebagaimana pohon tadi Pak, ya, pohon tadi. Nah itu tugas manusia. Ya, sebagaimana surat Al-Dariyat 56. Nah, itu kan Allah berfirman. Apa itu namanya? Jadi dan tidaklah aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku sekali-kali menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tugas kita itu memang ya ibadah, satu tugas kita itu. Yang kedua khalifah, pemimpin di muka bumi. Nah ibadah ini Bu dan Bapak mestinya tidak jemu-jemu kita lakukan, yang wajib maupun yang nafilah. Nafilah itu sunnah ya, nama lain tadi sunnah. Ibadah wajib contohnya pun apa? Ayo Bu. Sholat. Yang kedua saum. Poso Bu wajib. Terus zakat. Terus haji kalau sudah mampu. 4 ini wajib Pak. Wajib ini. Ya. Wajib itu tidak boleh tidak. Kita sebagai orang Islam sudah merungkupi agama Islam, yang 4-4 ini harus kita lakoni. Itu sholat sehari berapa kali? 5 kali. Itu yang wajib Pak. Nah, yang sunnahnya ada banyak. Sunnah yang sholat contohnya qobliyah subuh 2 rakaat.
Jadi kalau bapak tidak ke masjid kok belum qomat, sholat 2 rakaat, namanya qobliyah. Mau 4 rakaat boleh. Yang pertama tadi niatnya apa? Tahiyatul masjid. Terus naik lagi 2 rakaat lagi. Jangan 6 rakaat, nggak ada dalilnya. 2 rakaat, 4 rakaat saja. 2 rakaat yang tahiyatul masjid, 2 rakaat yang qobliyah subuh. Terus nama boleh subuh, duhur qobliyah muqaddiyah. Muakatnya duhur itu muakatnya itu 4 rakaat setelah duhur. Muakatnya artinya apa? Yang sangat disyaratkan. Rasul tidak pernah meninggalkan. Itu 4 rakaat setelah duhur. Nah kalau sebelum duhur ya bolehlah, tapi tidak dimuakadakan. 4 yang setelah duhur itu yang kalau bisa jangan ditinggalkan. Syukur 4, tidak rasa 4, 2 ba'diyah duhur. Nah minim 2. Atau kalau nggak bisa 2, kalau nggak bisa 4, minimal berapa? 2 rakaat. Ba'diyah duhur. Nek qobliyah ya boleh, tapi Rasul kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang bukan. Tapi sing Rasul tidak pernah meninggalkan, yang kemudian disebut dengan sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Mengiringi itu artinya apa jauh betul? Dilaksanakan enggak? Dilaksanakan, namanya mengiringi kok, ngintili bahasa Jawa deh. Mengawal. Pak Presiden kemana-mana saat ini tahu? Karena pengawal itu Pak. Lu rawan itu Pak Presiden sendirian juga dikawal. Pengawal itu mau dia, cek boleh, mau sate kambing kan gitu, ya nggak bisa. Minimal 10 Pak. Itu mahal sekali. Ya, kalau undang sendiri, wah, biayanya mahal. Nah, pengawal namanya rawatib. Ba'diyah duhur 2 rakaat atau 4. Asar tidak boleh setelah asar sholat. Itu waktu-waktu terlarang. Namanya waktu zawal, itu waktu asar itu. Nah, sebelum asar 2 rakaat inilah namanya sholat rawatib. Itu sunnah muakkadah. Sebelum asar 2 rakaat. Nah, saat ini maghrib itu boleh sebelum maghrib. Nabi tidak pernah melaksanakan sebelum maghrib. Jadi kalau Nabi melihat sahabat-sahabat sholat, itu Nabi diam saja. Beliau datang ke masjid, beliau duduk. Nah sebelum maghrib dulu. Nah, ada sahabat yang berdiri, ya beliau diamkan. Namanya itu sunnah takrir. Apa itu? Mendiamkan. Nabi tidak komentar apa-apa, karena Nabi juga tidak melakoni. Itu sebelum maghrib. Apa yang dilakukan Nabi? Ke masjid, duduk. Agar beliau juga ke masjid, tapi dia tidak sholat sebelum maghrib. Nah, jadi tidak dilakoni. Nah, yang dilakoni maghrib 2 rakaat. Jadi berapa ini? 2 rakaat. Ba'diyah maghrib. Isya itu 4 rakaat setelah isya atau 2. Nah, maka kalau dihitung itu bisa teori 10, bisa teori 12. Kalau 10 coba dihitung. Duhur 4 rakaat, duhur 2 rakaat setelah duhur asar. Apa isya dulu? Isya 2 rakaat setelah isya berarti 2. Subuh 2 rakaat sebelum berarti 4. Duhur 4 rakaat setelah duhur berarti 8. Asar 2 sebelum asar berarti 10. Itu kalau teori 10. Ada teori 12. Duhurnya tadi 4, asarnya 2, isyanya 4. Itu akan ketemu 12. Rawatib. Itu sunnah rawatib. Sunnah yang tidak ditinggalkan Nabi, mengiringi sholat wajib. Maghrib, ba'da maghrib. Yang sebelum maghrib tadi, Pak saya sunnah apa? Apa namanya? Tahiyatul masjid, ya boleh. Tapi Nabi tidak. Nabi boten. Nah, kan kita tidak tahu persis niatnya orang loh. Nah, sing dilakoni itu kan yang ketok loh. Nabi tidak melakoni. Tapi sahabat Nabi melakoni, ya Nabi tidak komentar. Nah, tidak komentar itu juga bernada hukum. Dalam teori namanya itu mustalahul hadis. Kalau Nabi tidak menghentikan, itu masuk kriterianya hadis takrir. Hadis yang paling kuat itu hadis fi'li. Nabi melakoni, Nabi juga menyuruh. Itu namanya fi'li. Berlaku. Yang kedua itu hadis qauli. Ya, Nabi ngendikan. Itu hadis qauli. Tapi kadang-kadang Nabi juga posisinya itu kadang-kadang posisi ngendikan, itu kadang-kadang juga Nabi
ada satu waktu yang beliau tidak melakukan itu namanya qoli. Nah setelah itu takriri, Nabi tidak melakoni, tapi kalau ada sahabat melakoni, melaksanakan, Nabi tidak komen, diam. Dan dia tidak komentar apa-apa. Ditanya, tidak jawab, karena kata apa yang disampaikan Nabi itu benar dan hukum. Wa man yantahu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah apa yang dikatakan Muhammad itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Ya, maka Nabi itu tidak banyak komentar, Pak. Hal-hal yang ditanya sahabat itu tidak berani langsung menjawab. Ya enggak. Contoh misalnya sahabat bertanya masalah haid, ya darah haid, menstruasi. Sahabat nanya kepada Nabi, Nabi enggak langsung jawab karena Nabi enggak dapat ayatnya. Lama. Baru kemudian setelah Allah wahyukan, baru Nabi komentar. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Surat Al-Baqarah 222. Nah, nanti ujungnya ayat itu ya, itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada kebersihan dan cinta kepada kesucian. Maka masjidnya harus bersih. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu sunnah takrir, ya. Nabi bersani, Nabi melihat, tapi Nabi no comment. Nah, yang terakhir sunnah hamiyah, impian, tapi belum sempat dilakoni. Contohnya apa Pak Ibu? Contohnya sunnah 10 Muharram, 9 Muharram, maaf. Ya, puasa 9 Muharram. Ketika beliau di Mekah sebelum hijrah, Nabi itu puasanya puasa 10 Muharram. Itu. Ya, 10 Hijriah, 10 Muharram, 10 Surah. Nah, itu Nabi puasa. Tidak pernah tidak. Nah, ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau puasa 10 Muharram itu, dibisiki sahabatnya, Nabi, ini orang-orang Yahudi pada puasa loh. Puasa apa? Puasa 10 Muharram ini. Kamu tak tanya, dia puasa apa tuh? Orang Yahudi ditanya, kamu puasa apa? Tanggal 10 Muharram. Sahabat ditanya kepada orang Yahudi. Kami biasa tanggal 10 puasa karena Nabi kami Musa itu bisa menyelamatkan kami dari kejaran Firaun tanggal 10 Muharram. Itu sudah janji kami yang diajarkan Nabi kami Musa. Wah, Nabi kaget. Wis lah nek ngono, sok nek aku sing urip, posone tanggal 9. Nah, gitu. Ning ketika beliau tanggal 9 Muharram tahun depannya itu beliau kabundut. Nah, meninggal duluan sebelum melakoni puasa 9 Muharram. Maka ada teori puasa Syura dan Tasyu'a. Tasyu'a itu 9 Muharram, Syuranya 10 Muharram. Lah Pak Rahmat yang mana lakoni? Pak Rahmat itu saya. Nama saya Rahmat. Kalau saya 9-10. Oke, 10 ya Nabi lakoni, 9 beliau berkeinginan. Namanya hamiyah. Ya, ibu dan bapak kalau sahur 9 dan 10, 9 Muharram dan 10 Muharram. Tapi kalau misalnya nggak bisa, jangan tanggal 10 saja, tanggal 9-nya, karena itu impian Nabi. Ya, ngerti kalau orang Yahudi sampai sekarang puasa tanggal 10 Muharram. Pun juga orang Syiah, saya ini apa? Orang Syiah itu juga puasa. Kenapa? Tanggal 10 Muharram itu di mana Husain disembelih, ya, dibunuh di padang Karbala. Maka orang Syiah itu tanggal 10 itu menjadi hari yang paling istimewa. Itu di sana Iran. Nah, Iran itu mereka, tapi caranya kan apa? Dengan membentur-benturkan kepala sudah berdarah. Setelah berdarah dibawa ke rumah sakit sembuh. Nah, ketika sudah berdarah-darah itu menjadi orang yang paling dekat dengan Ali dan keluarganya. Itu keyakinan mereka. Nah, itu Syiah di sana Iran sana. Di Indonesia pernah ada, di Semarang ada. Saya pernah didahului oleh Pak Besar itu untuk, mohon maaf ya, mediator Pak. Dari NU ada, saya dari Muhammadiyah, dari mana lagi itu ada. Ternyata orang-orang Syiah itu banyak Pak di Semarang Pak. Setelah mereka itu kita mediatori marah-marah, tak mau, pokoknya 10 akan mengadakan kegiatan di Simpang 5, nggak boleh.
Karena kegiatannya perlu kayak gini. Ya, ada yang menyeset tangannya itu berdarah, ada yang menurunkan pakai batu dan sebagainya. Akhirnya kita sepakat dengan beberapa peserta saat itu, ya silahkan tapi di masjid sendiri. Masjidnya mana yang di siapa? Sana Pak, masjidnya Cipana Utara sana. Nah, sekali-kali bapak-bapak tidak ke sana, tapi jangan jadi orang Syiah, nanti jadi repot gitu. Nah, jadi itu, ya. Nah, sunnah-sunnah yang tadi itu yang paling kuat adalah sunnah fi'liyah. Ya, itu namanya salat wajib. Nah, kalau puasa yang wajib apa? Ramadan. Yang sunnah tadi itu ya, ada sunnah saum Senin Kamis, ada yang lebih 13, 14, 15 bulan apa tanggal ini, tanggal malam, ya. Ada tadi itu Tasu'a, Muharram 10, kemudian Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah juga saum. Ya, tanggal berapa Dzulhijjahnya itu? Nah, tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sebelumnya jangan, sebelumnya haram gitu ya. Tak boleh kita saum 9 Dzulhijjah. Di mana kita saum orang-orang yang dihaji sedang melaksanakan wukuf. Nah, kita saum di Indonesia saum. Nah, 9. Ada banyak juga. Ada 6 hari setelah apa? Puasa. Namanya apa? Puasa Syawal. Gitu ya. Puasa Syawal dilakoni plus Ramadan itu sama dengan puasa setahun. Kok begitu Ustaz? Hitungannya bagaimana? Ya. Puasa Ramadan yang 30 hari itu setara ya, setara 30 hari itu diberi hitungan ya, itu pahalanya 100. Kalau 30 berarti 300. Yang Syawal 6 tadi itu ya, 6 hari itu satunya satu hari 10. Berarti kita 10 ke 6. Nah, 60 tambah 300 maksud tidak sama dengan puasa setahun. Itu hitungannya menentukan. Nah, itu ibadah. Nah, yang terakhir untuk menutup kajian pagi ini supaya kita mendapat naungan pancaran dari Allah Ta'ala, kita berakhlakul karimah yang baik. Nah, atau melaksanakan etika, melaksanakan moral, melaksanakan attitude yang baik sebagai pribadi, sebagai masyarakat maupun sebagai keluarga. Kalau tiga-tiganya ini kita lakoni, iman kita bagus, mantap, keyakinannya oke, ibadahnya kita lakoni, akhlaknya juga bagus, insya Allah kita akan mendapatkan pancaran ilahi. Maka kita harus yakin dan kita kuati, dan kita tidak boleh tidak harus komitmen apa-apa yang diajarkan Allah, Rasulullah kita lakoni. Sebagaimana yang tadi kami kutip, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kami kira kata nih Pak, sudah jam 6:04, kurang bijak kalau kami teruskan. Nanti mungkin lain waktu disambung lagi. Tapi kalau ada yang ingin bertanya mau ada. Biasanya juga jawab mungkin Pak. Ada. Oke, kalau ada langsung. Kalau ada langsung, kalau ada. Kayaknya nggak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Apa Mas yang mau untuk yang moderator apa langsung saya? Langsung aja enggak? Oke, tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri kajian pagi ini dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Bila